Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maria Ningsih, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya duduk di kelas PGSD 2A dengan NIM 200005028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA lanjut dengan dosen pengampu Ibu Ika Mariani MPD. Judul video ini adalah presentasi tentang lembar kerja mahasiswa magnet. Tanggal pelaksanaan 19 Juni 2021 sampai dengan 24 Juni 2021. Jam pelaksanaan 08.40 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum magnet. Dilakukan pada hari Jumat 18 Juni 2021. Dan yang kedua, membuat magnet sederhana dengan cara induksi, digosok dan dialiri arus listrik. Dilakukan pada hari Jumat 18 Juni 2021. Kemudian, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan dilakukan pada Sabtu 19 Juni 2021. 4. Melakukan percobaan kegiatan ketiga, yaitu mengetahui arah medan magnet. Yang keempat, yang kelima, menulis hasil pengamatan dari kegiatan 1 sampai 3 ke lembar kerja mahasiswa. Dilakukan pada hari Senin 21 Juni 2021. Kemudian, mengerjakan lembar diskusi yang ada di lembar kerja mahasiswa. 7. Mempresentasikan hasil praktikum. Kedelapan, mengupload video ke channel YouTube pribadi saya. Di sini ada penjelasan sedikit, serta tujuan dibuatnya LKM ini adalah mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan-bahan di sekitar kita. Yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan dialiri arus listrik. Yang ketiga, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar kita. Dan yang terakhir, menentukan arah medan magnet. Alat dan bahan kita sediakan seperti magnet, penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga, baterai, bola lampu kecil, selotip bening, serbuk besi, gunting, cutter, kertas HPS, styrofoam, silet, piring plastik kecil, serta paku 2-3 cm. Di sini terdapat prosedur kerja dari 1 sampai 5, serta kegiatan kedua terdapat di sini. Dan inilah hasil pengamatan dari kegiatan pertama saya, yang dimana jarum bila digosok dapat menempel, paku bila digosokkan dapat menempel, paperclip digosokkan dapat menempel, silet digosokkan juga dapat menempel. Keempat benda ini, jika dilakukan digosok, induksi, dan dialiri arus listrik, semua akan menempel, kecuali lilin, kertas, penggaris plastik. Inilah hasil percobaan dari kegiatan pertama saya. Dan saya mendokumentasikannya di bawah ini. Paperclip menempel, paku menempel, jarum menempel pada paku, silet juga menempel pada paku yang telah digosokkan ke magnet, namun lilin tidak menempel, kertas tidak dapat menempel, serta penggaris plastik juga tidak dapat menempel. Ini dokumentasi kegiatan 1 yang induksi. Ini jarum dapat menempel pada paku yang telah diberi magnet. Paku juga menempel, paperclip juga menempel, silet menempel, sama seperti yang digosok. Untuk 3 benda seperti benda ini, lilin, kertas, dan penggaris plastik tidak dapat menempel.
Dokumentasi kegiatan 1 yang bagian aliran listrik, lampu menyala dan jarum juga menempel. Lampu menyala, paku menempel pada paku yang telah dililit tembaga. Paperclip juga menempel. Silet juga menempel pada paku yang dililit tembaga dan lampu pun hidup. Namun pada lilin, kertas, dan penggaris, walaupun lampu menyala dan paku telah dililit tembaga, ketiga benda tersebut tidak dapat menempel. Dapat dilihat di gambar berikut. Ini lilin, ini bagian kertas, dan ini penggaris plastik. Ketiga benda tersebut tidak dapat menempel. Dokumentasi kegiatan ketiga, arah medan magnet. Ini serbuk magnet. Serbuk magnet saya dapat dari seng yang berkarat. Kemudian saya ambil serbuknya. Ini jika magnet di bawah kertas. Dan ini jika ini penampakan ada tarikan serbuk magnet. Serbuk besi akan ditarik oleh magnet, maka menyebabkan seperti ini. Dan ini magnet yang ada di bawah kertas HPS. Hasil pengamatan kegiatan kedua. Membuat kompas sederhana dari bahan-bahan di sekitar kita. Yang pertama, kita siapkan piring plastik, kemudian diberi air. Lalu setelah terisi air, letakkan silet di atas air dengan arah yang horizontal. Saat silet sudah mengambang, beri styrofoam di atas silet tersebut. Lalu letakkan jarum jahit yang sudah digosokkan ke magnet selama 30 detik ke atas styrofoam tersebut. Lalu amati apa yang terjadi. Nah, kompas sederhana saya telah berhasil dibuktikan dengan jika diputar ke segala arah jarum jahit akan selalu menunjukkan arah utara ataupun selatan dari tempat saya berdiri. Hasil pengamatan ketiga. Dari hasil pengamatan ketiga yaitu tentang percobaan meletakkan serbuk besi di atas kertas HPS yang di bawahnya terdapat magnet yang telah saya lakukan, didapat hasilnya yaitu serbuk besi akan tetap menempel di kertas walaupun kertas HPS tersebut dibalik. Hal tersebut karena dapat tekanan magnet di bawah kertas HPS yang sangat kuat. Nah, di sini ada bagian F yang diskusi. Pertanyaan 1. Mengapa paku yang digosokkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Jawaban saya, karena paku merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom atau domain magnet yang disebut magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada paku bentuknya tidak teratur. Maka ketika paku digosokkan ke magnet, tetap dalam satu arah akan menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga jika arah magnet elementer pada paku menjadi teratur, maka paku akan seragam, kemudian paku akan memiliki sifat kemagnetannya. Jika paku digosokkan pada magnet elementer, benda tersebut menjadi teratur sehingga paku menjadi seragam, maka paku pun memiliki sifat kemagnetan tersebut. Nah, soal yang kedua yaitu mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet. Jawaban saya, karena paku yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula, atau daya magnet mengalir ke paku yang menempel di magnet, sehingga mampu menarik logam di sekitarnya dan memiliki sifat kemagnetan. Namun, sifat kemagnetan pada paku hanya bersifat sementara. Jika magnet dilepaskan, maka sifat kemagnetan pada paku akan hilang. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Jawaban saya, karena dalam pembuatan magnet terdapat cara dengan dialiri arus listrik yang dinamakan dengan elektromagnetik, yaitu jika paku diliti oleh kawat tembaga yang memiliki fungsi sebagai penghantar arus listrik,
dari baterai ke lampu agar bisa menyala. Aliran arus listrik yang ada pada baterai membuat paku memiliki sifat kemagnetan. Dan yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan kedua. Jawaban saya, dengan adanya gaya tarik-menarik antara magnet dengan jarum, kompas dengan kutub magnet bumi, kompas sederhana akan memiliki prinsip kerja yaitu dengan cara tarik-menarik antara magnet pada kompas dengan kutub magnet bumi, sehingga kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Lalu, jarum dan silet tersebut akan berubah arah, yang sebelumnya ditaruh secara horizontal menghadap ke timur atau ke barat akhirnya berubah menjadi menghadap ke utara, yaitu dikarenakan adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum atau silet dengan kutub bumi. Jarum yang digosokkan ke magnet itu memiliki kutub utara dan selatan yang akan menunjuk ke arah utara atau selatan. Lalu soal yang kelima, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan pada kegiatan ketiga Anda? Menurut saya, serbuk besi membentuk posisi magnet karena magnet memiliki medan magnet atau gaya magnet terbesar sehingga serbuk besi menempel pada magnet. Walaupun dihalangi dengan kertas HPS, tetap saja serbuk besi tersebut dapat menempel di atas kertas karena di bawah kertas tersebut terdapat magnet dengan gaya yang kuat. Di bagian tengah tidak ada serbuk besi yang melekat, sedangkan di bagian ujung makin banyak serbuk besi yang melekat pada magnet. Bagian yang tidak dilekati serbuk besi merupakan bagian kutub magnet. Hal ini menandakan gaya magnet paling besar terdapat pada ujung-ujung magnet. Nah, di sini terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari saya yaitu dari seluruh kegiatan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa membuat magnet dengan cara induksi, menggosok, dan elektromagnetik. Dari cara-cara tersebut, saya dapat mengetahui bahwa benda yang memiliki susunan dari atom-atom magnet dapat memiliki sifat kemagnetan apabila melalui proses induksi, menggosok, dan dengan cara elektromagnetik. Dan sebaliknya, jika benda yang tidak tersusun dari atom-atom magnet, walaupun dilakukan dengan cara induksi, menggosok, elektromagnetik, benda tersebut tidak akan memiliki sifat kemagnetan, contohnya lilin, penggaris plastik, dan kertas. Kesimpulan yang kedua, kita dapat membuat kompas sederhana dari silet dan jarum jahit, dan hasilnya memang menunjukkan arah utara atau selatan. Dan kesimpulan saya yang terakhir yaitu, dapat mengetahui daya kuat kemagnetan dengan cara menaruh magnet di bawah kertas HPS dan menaruh serbuk besi. Kemudian, serbuk besi saling berdekatan menuju medan magnet atau ujung-ujung magnet yang sangat kuat tarikannya. Sekian dari presentasi lembar kerja mahasiswa tentang magnet dari saya. Bila ada salah kata atau ada yang kurang dari lembar kerja mahasiswa yang telah saya buat, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.